Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kelas kembali. Dan tambah minggu tambah rame ya. Pesertanya tambah banyak, Pak. Artinya memang kedepannya gini. Karena pelatihan di lembaga ini memang kita slow aja. Slow tapi kuat pondasinya. Tidak buru-buru rampung. Ya, kenapa? Karena eman-eman ya, buru-buru rampung eman-eman. Eman-emannya apa? Nanti hal-hal yang belum saya keluarkan belum keluar. Soalnya kan banyak pengalaman dari tahun 2007 sampai sekarang kan banyak pengalaman yang nggak bisa keluar dalam satu waktu. Bahkan dalam sebuah kelas ya. Bu Astari silakan Bu. Dalam sebuah kelas training 2 hari gitu ya. Belum tentu sama materinya, kadang ada beda-beda sedikit ya. Ini kayak Bu Astari alumni dulu ya, lama pengen refresh. Ya Pak Joko juga alumni NLP lama, jadi pengen refresh. Ya, jadi tadi yang saya sampaikan bahwa Bu Astari angkatan berapa ya dulu ya? Waktu yang tahun lalu ya. Setelah pandemi tapi ya. Setelah pandemi. Ya. Nah, iya, cuman kelasnya apa ya di hotel ya. Waktu itu di Surya Yuda, sama yang hari keduanya di itu The Forest. Ya, cuman sekarang saya kayaknya belum buka yang klasikal seperti itu, karena lebih hangat seperti ini ya, kelasnya rutin. Jadi kayak kursus bahasa Inggris, kursus komputer gitu loh. Dan mungkin nantinya malah kelasnya ini bukan kelas yang satu paket misalnya 2 bulan itu bukan ya. Justru kita bikin kelasnya pokoknya hipno itu setiap Sabtu Minggu misalnya atau Sabtu malam misalnya. Itu terus kelas peserta baru ya masuk aja terus tambah banyak tambah besar dan nanti tambah banyak improvisasi. Karena tidak sekedar teori ya yang ada di sini, banyak yang bisa kita temukan dari teman-teman peserta. Contoh dari yang dilakukan teman-teman ya, yang sudah diupload gitu ya, itu kan bisa dikupas ya, dan di situ bisa saling belajar. Nah, sebelum kita masuk ke materi ya, saya yakin yang di sini sudah terpapar semua materi fundamental ya. Tinggal kita lebih pada pendalamannya, bagaimana sih skillnya yang natural gitu ya, skillnya yang natural, yang enak dan mesti bisa semua orang. Kan pengennya kayak gitu, lagi yang nyunati Mas ya, pokoknya orang bisa gitu ya, sabar gitu ya, nyoba ada orang bisa ya. Saya juga kadang-kadang ketika hipnosis anak sunat kadang nggak masuk ya. Pertama karena saya bukan speknya di situ, tapi kalau saya hipnoterapi pasien mesti masuknya. Nah, ada yang speknya diinvestigasi. Kalau menghipnosis untuk ngorek-ngorek data, bagus. Nah, tapi kalau saya disuruh ngorek-ngorek data, saya nggak bisa. Karena saya nggak membidangi itu. Saya bidangnya di terapi, jadi saya ngobatin. Nah, sehingga ketika ada pasien-pasien yang pengen dikorek datanya, ya saya terapi akhirnya ya. Saya terapi biar ngaku gitu loh maksudnya. Tapi kan kelamaan. Beda sama hipnoinvestigasi. Gitu. Nah, hipno itu nantinya tadi ya ada spesialisasi. Makanya misalnya dengan spesialisasinya khitan misalnya. Dr. Joko juga khitan. Nah, Pak Nur Rahman itu spesialisasinya hipnoruqyah. Jangan sama khitan. Nanti kecampur-campur orang guna gitu loh. Ada spesialisasi yang nantinya spesifik gitu. Rahasna nanti hypnobirthing. Bu Astari nanti hypnoslimming. Ada spesialisasi yang nantinya akan membuat orang itu benar-benar membidangi. Ya. Kalau mau terapi ya mesti, kalau pengen ruqyah ya ke Pak Nur Rahman ya. Makanya kenapa tidak saya pelajari semua ya, karena nanti pada akhirnya tadi terlalu luas. Dokter aja spesialis kok. Ya kan, jantung spesialis, apalagi jantung dispesialkan lagi subspesialisnya
Jantung intervensi. Ada yang buat iramanya. Kayak saraf juga ya, saraf jantung, dokter jantung ada sub spesialisnya. Yang di dalam ada konsultan ginjal, ada konsultan DM. Jadi semakin spesifik tuh. Seperti itu. Walaupun dia bisa ngatasi yang umum, tapi tetap yang spesifik akan semakin dicari. Oke, dari pengalaman kemarin nih, kalau yang saya lihat dari video-video ini kan ya, Mas Nur Rahman juga sudah mengirimkan videonya, ya, Mas Koko juga ngirimin videonya, Hasna juga ngirimin ya. Nah, kalau kemarin yang gagal itu yang kayak apa? Nah, Mas, yang gagal yang kayak apa? Saya gagal berapa kali? 3 kali. Baru 3 kali ya. Dari berapa kali yang berhasil? Saya total kemarin 15. 15. Yang gagal 3. Ini 12 baru 12 yang 13 yang 2 ini belum besok. Yang gagal berapa? Yang sama sekali nggak masuk? 3 orang dong. Yang sama sekali itu yang sama sekali 2. Sama sekali nggak masuk. Usia 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun ya. Sama sekali nggak ngefek. Ya karena mungkin pengalamannya belum masuk ya. Belum ngeh ya. Iya. Sang tahun sih. Berapa kali itu? Sang tahun sih kelas pira? 2 SD. 9 tahun. 3 SD. 3 SD. Tapi ada yang masuknya ada. Ada ya. Itu juga pasti dari Kalimantan. Iya. Kalau Pak Nur Rahman yang nggak masuk ada? Dari ratusan ya, dari ratusan anak, karena saya dari corona sih sudah menghipnosis sebelum dengan jenengan sudah ratusan anak. Kemarin yang pernah mengalami gagal paling kita temukan besar baru 2. 2 ya. Gagal ya. Karena saya lihat di sini ada faktor anestesi ya, kemasan yang berlebihan. Itu yang gagal yang buat sunat ya? Iya. Kalau untuk orang dewasa, alhamdulillah jarang sih. Jarang. Kemarin perwira mesin pemain suaminya mudah. Tapi dari Jakarta anak tadi nyambut punya itu mudah. Bapak ya tanda ya. Kita tetap langsung suaminya di belakang. Kalau yang sunat kan kalau gagal itu kan ya signifikan. Ya, yang tadinya kalau terapi itu kalau gagal nggak ketahuan, soalnya efeknya nanti gitu ya. Kalau sunat kan saat itu juga. Ya, karena sunat begitu gagal, berarti ya nggak masuk gitu. Makanya saya kan kemarin ngasih opsi ya, nanti pada saat praktek buka tiga kriteria ya. Sunat jagal, ya kan jagal kan angel jagal pewis lah, premaning ya. Terus yang kedua dengan gym, yang ketiga dengan hipnosis, dengan pola tarif yang berbeda. Supaya nanti itu tetap terjadi. Jangan takon ke mana Batu Raden Hitan Center ya, Pak Witono almarhum. Tanya aja sana ya, mesti ada yang gagal. Dan memang tidak bisa semuanya dipaksain berhasil. Jadi justru yang saya sampaikan bahwa hipnohitan sendiri ya, itu justru yang menghipno adalah marketnya. Ketika dengan membuka hipnohitan itu marketnya dikejar anak-anak, dikejar orang tua gitu. Karena nggak ada orang tua yang pengen anaknya disakiti ya, pengennya sing kepenak. Nah ini peluangnya dengan sing pada nyunati. Dan aku dikon belajar sunat supering sama Mas Herman ya, yang Bumi Ayu kan teman saya. Enggak lah, aku udah enggak, kayaknya sudah enggak passionnya. Saya udah hipnoterapi aja sama training. Nah, tapi kalau dilihat peluangnya itu besar, dilihat prospeknya itu enggak akan ada hentinya. Ya, kalau dihitung di Supering kan dihitung ya, kemungkinan anak sunat itu per tahun berapa jumlahnya, jumlah yang nyunat berapa. Karena semakin banyak yang pada nyunati. Gitu. Dokter Joko makanya pengen nyunati nggak Supering sih. Iya. Oh iya, gimana? Mang Acet? Iya. Udah mulai tenang sih, tapi masih mungkin biasa pakai tajulam ya, masih minum. Masih minta resep gitu.
Itu gimana? Nggak apa-apa, terus aja terapi. Iya, terus rutin terus gitu ya. Nanti kan hilangnya nggak kerasa. Itu kalau ke dalamnya dikasih. Tetap Nggak apa-apa. tetap aja. Nanti biar mandek sendiri. Nasinya juga. Kadang kan 5 ya, saya kasih dikit. Kalau enggak di tapering off, diturunkan 1/4 gitu ya. Lama-lama nggak usah. Lama-lama ganti permen aja udah bisa tidur. Percaya nggak? Ganti permen bisa tidur nanti. Dikira obat sih, ternyata permen itu ya. Karena sebetulnya tetap ada faktor aku sudah minum, sudah tenang. Ketika nggak diminum rasanya gelisah. Nah, itu faktor itu yang kadang menjadikan panjang ya untuk lepasnya loh. Gitu. Hanya terapinya nanti rutin terus ya, jalan saja. Saya pernah ada cerita pasien nggak minum alprazolam sih, tapi cuma pegang bungkusnya aja gitu. Iya. Bungkusnya aja ya, oh iya. Tapi memang nggak pernah diminum. Obat menenangkan. Ada obat dalam tasnya udah cukup ya. Iya, terus aja ya, ya, itu ya. Mungkin nanti Selasa depan. Ya, Selasa depan terapi. Terus untuk terapi itu kan butuh proses tadi ya, rapport building ya, butuh kedekatan, butuh butuh pondasi yang kuat ya. Kalau saya sering katakan itu harus terapi itu tidak seperti katakanlah gini, terapi disugesti terus rampung itu enggak bisa. Itu butuh satu proses karena rangkaian ya. Karena orang di terapi dengan hipnoterapi ini butuh terapi itu pasti punya masalah yang besar. Ini kalau kita ngomong terapi ya, pasti punya masalah besar. Beda sama orang yang buat hipno panggung ya, itu kan nggak punya masalah. Ataupun masalahnya hanya masalah-masalah yang sederhana. Tapi kalau orang sudah mencari terapi ya, atau bahkan sudah ke psikiater, kemana psikolog, gitu, belum ada solusi, dia nyari hipnoterapis, itu pasti masalahnya besar. Nah, sehingga butuh perlakuannya juga bertahap, nggak bisa ujuk-ujuk ya disulap itu nggak. Saya tidak meyakini ketika ada orang yang menterapi langsung mari, itu saya nggak yakin. Karena kita bukan pakai sihir loh ya, bener-bener ini ilmu pikiran, bener-bener ilmu komunikasi ya. Kecuali pakai yang lain sih saya nggak tahu itu. Gitu. Terus ya kayak kalau dulu ada ilmu yang namanya kalau di orang tua anak kecil atau orang punya masalah disubuk ya, disubukkan pakainya mantra-mantra itu ya. Tapi bukan komunikasi murni seperti ini gitu. Nah, kembali ke sunat ya, hipnohitan. Kalau hipnohitan itu tadi sangat terlihat ya. Dan di situ butuh kepedean. Pede aja udah. Sat-set aja ya, ada masuk hipnosis gitu. Tidak usah mikir ini bisa enggak ya. Terus kalau teknik yang saya lihat di jenengan kan masih formal. Masih terlalu formal ya. Jadi anak-anak belum enjoy, belum nyantai gitu ya. Nah, justru itu yang harus dibangun, Mas. Dibangun rasa kedekatannya, merasa dia nyaman di tempat itu. Terus membangun lingkungannya, suasananya. Itu kalau kita pengen serius untuk hipnohitan itu. Karena jangkanya cukup panjang ya, nanti buat membranding itu cukup lama itu. Jangan khawatir, nanti pas ini tambahan dibanding sebelum kursus. Soalnya iklannya banter ya. Nah, kalau Hasna ini hipno pregnancy sama hipno birthing ya. Itu juga sama nanti karena Bu Bidan jadi mainnya di situ, areanya di situ ya. Area untuk persalinan gitu. Oke, nah kuncinya kan sebetulnya hipno itu kan bagaimana kita membawa trance ya, gimana membawa trance di situ. Nah,
Ada yang buru-buru, orang itu buru-buru pengen audiensnya, pasiennya trans, sehingga asal main teknik gitu. Nah ini yang tidak melakukan tadi, tidak mengkalibrasi bahwa ini sudah saatnya belum. Nanti jangan harus diperbanyak lagi tekniknya, biar lebih kaya tekniknya. Tapi kuncinya adalah bagaimana kita mengenal trends. Kuncinya di situ. Pada saat seorang klien sudah trends, maka mau diapain pun itu pasti masuk.